Ini kampung halaman kami, Dusun Kerasaan, Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Di kampung kami ada sebuah perkumpulan pemuda yang kami beri nama Organisasi Pemuda Kerasaan atau biasa disebut OPK. OPK sendiri terbentuk oleh senior-senior kami pada tahun 2011. Di dalam OPK sendiri terdapat beberapa program kegiatan yang meliputi kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan kebudayaan seperti kerja bakti rutin pemuda, bakti sosial, terus kerja bakti RT, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Untuk kegiatan kebudayaan yaitu seperti tahlilan, tasyakuran, nyadran, sama kegiatan rutin tahunan. Suka duka saya selama menjadi ketua organisasi pemuda kerasaan itu, sukanya lebih bisa berbicara ke depan banyak masyarakat, lebih menjadi pribadi yang lebih dewasa, bisa menyatukan berbagai usulan atau pendapat dari anggota-anggota lain, bisa lebih sabar menghadapi sifat-sifat dari anggota-anggota kami. Dukanya sih kita lebih meluangkan waktu, bahkan pikiran juga. Tak jarang banyak kata-kata yang membuat saya down, tapi itu semua saya percaya akan menikmati kesuksesan itu jika program-program saya atau program-program yang sebelumnya itu terlaksana demi kemajuan di Dusun Kerasaan ini. Sebenarnya teman-teman itu menginginkan sebuah organisasi, tapi untuk memulainya mereka ragu, dan akhirnya kita mengumpulkan teman-teman untuk membuat undangan, dan kita pun menyediakan tempat. Akhirnya undangan telah disebar, respon mereka pun baik, mendatangi sebuah forum yang sudah kita sediakan. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, kepengurusan pun terbentuk, karena sebenarnya juga sudah diinginkan semuanya, dan kita pun sepakat membentuk organisasi yang bernama Organisasi Pemuda Kerasaan. Semoga regenerasi di tubuh OPK tetap berjalan kompak, entengan, guyup, berguna bagi masyarakat sekitar. Selamat siang teman-teman. Langsung saja ya, untuk
Di sini saya akan sedikit bercerita hubungan bukan hubungan sih, lebih tepatnya awal mula saya ikut, kebetulan saya ikut organisasi OPK ini dari awal terbentuk. Dulu rapat pertama di tempat Mas Hertanto, terus ada Mas Dimas juga ya Mas ya? Yes, Mas Dedi juga ada dulu. dari tahun 2011 ya. 2011 ya. Terus alhamdulillah masih bisa ikut ngombyongi sampai sekarang. Menurut saya kiat-kiat merangkul atau itu ya jenenge mengkompakan organisasi ya, mungkin saya pribadi sebenarnya untuk bersosialisasi atau komunikasi dengan teman-teman ya ini mungkin agak kurang. Tapi kalau mungkin Mas Dedi itu lebih cakap untuk ngoyak-oyak ya, ngopiak-opiak. Jadi mungkin kalau bagi saya merangkulnya ya cukup ojo ngegol-ngegoli bahasa Jawane. Maksudnya nek misalnya ana kegiatan yo dijaki, nek sik ra iso melu yo wis ora apa-apa, tapi diomongi kon melu. Ojo diseneni, ojo digalaki. Ya mungkin kan wong kan kesibukannya beda-beda. Mungkin kalau saya pribadi seperti itu. Mungkin nanti dari Mas Dedi sendiri, soalnya kan beliau sudah dari dulu emang tugasnya ngoprak-oprak. Aku pun dulu pas zaman-zamane pertama itu kalau ada kerja bakti mesti Mas Dedi yang gugah, Mas Dimas juga digugah. Ya, seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain untuk Mas Dedi atau Mas Dimas, monggo. Kalau masalah strategi untuk apa itu namanya merangkul ya, sebenarnya kita nggak ada strategi merangkul ya, nggak ada strategi khusus, tapi karena teman-teman semuanya juga udah punya semangat dari dirinya masing-masing, jadi lebih enak kita untuk mengajaknya sih. Suara gue agak Gerah Mas. gerah ya. Mas Dedi? Kalau dari saya sendiri itu, saya dulu pas periode saya termasuk salah satu ketua yang terlalu banyak rewel, terlalu banyak ngajakin kata ayo. Itu makanya sifat saya seperti itu dan bisa membuahkan hasil kekompakan teman-teman. Saya mengajak semua itu tidak pandang bulu, tua muda, semuanya, cewek cowok semua saya pandang sama rata semua, karena itu semua anggota saya di era saya dulu, dan di era Mas Rinto pun juga begitu, saya juga masih ikut membantu. Mungkin kalau kekompakan itu sudah biasa, kadang kompak kadang tidak, itu sudah biasa. Untuk menangani anggota di saat tidak kompak itu saya tangani, saya pegang 3 orang contohnya, saya, Mas Rito, Mas Dimas. Contohnya kerja bakti di Kulon Deso. Nah, kerja bakti itu 3 orang dilakukan, 3 orang itu aja cukup, nanti sampai siang pasti bakal ada yang bantu. Di pos terus saja di grup, nggak ada yang komen, tetap di pos, tetap pokoknya jangan lelah untuk mengajak teman-teman untuk ayo kumpul. Kalau prinsip saya dulu tuh begini, jangan sampai susah seneng bareng menjadi susah kumpul bareng. Dan sampai sekarang pun kita sudah mengalami sendiri bahwa kita itu sulit untuk kumpul bareng. Selain di masa pandemi juga kekompakannya sekarang agak kurang, mungkin karena kesibukan masing-masing. Mungkin itu aja dari saya. Terus kemudian untuk untuk perekrutan anggota-anggota baru, mungkin dari anggota-anggota baru sendiri yang mempunyai keinginan ataupun ketertarikan untuk bergabung bersama
di organisasi pemuda kerajaan itu. Ya. Mungkin kita dari kegiatan-kegiatan kita, dari kegiatan-kegiatan yang menarik lah, seru lah. Ya, mungkin dari itu dari anggota-anggota baru mau bergabung dengan kita. Setelah itu kita tinggal merangkul, kita mengajak, ayo bikin jadi panitia misalnya, Ya. seperti itu. Ya mungkin seperti itu untuk anggota baru juga pertama-tama kita tidak menuntut banyak, kita cuma Seperti melu sih. ya yang penting ikut dulu, nggak perlu ikut iuran lah atau apalah dan lain-lain, itu belakangan. Yang penting diniat kesek masuk, nanti seiring berjalannya waktu mungkin akan tahu sendiri, oh pemuda itu gini, kegiatannya gini. Jadi kita juga nggak langsung istilahnya apa ya, gembleng ya Mas ya. Koyo Ya langsung kowe kudu ngene kowe gitu tidak, mungkin kita mainnya dari dulu emang pelan-pelan, kita nggak harus menuntut sesuatu. Jadi untuk anggota baru ya kadang mungkin ada satu dua yang ditawani, tapi ada juga yang inisiatif sendiri. Mungkin itu untuk perekrutan anggota baru seperti itu. dan mungkin sedikit-sedikit kita kasih doktrin positif, mungkin diajarin buat jadi panitia, kita gandeng, kita rangkul biar caranya gini biar mungkin kalau baru, kalau ada suara-suara mungkin kritikan atau saran yang kurang, kalau yang belum berpengalaman soal itu mungkin langsung down, langsung males gitu kan. Nah di situ ya kita semangatin, nggak apa-apa, coba lagi, nggak apa-apa. Yang namanya orang bikin salah kan wajar, nanti yang penting kedepannya kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, dan jangan kapok untuk membuat sebuah kegiatan positif atau membuat hal-hal yang berguna di masyarakat seperti itu. Untuk masalah-masalah internal eksternal seperti itu, kita berangkat dari internal dulu. Internal untuk di masa saya dulu, waktu saya masih menjabat ketua, internal itu istilahnya geger cilik lah di Ikut anggota. Nah, di antara anggota itu adanya apa ya? Gap-gapan Perselisihan atau ya, beda pendapat. beda pendapat itu ya wajar. Ya kita yo kepiye meneh, namanya ndas oke dadi hiji itu nggak mungkin langsung bisa plek seragam gitu. Jadi dulu gelem ra gelem yo nek misal eneng sik ra seneng yo piye meneh kok yo wong kan beda-beda, tapi kan syukur-syukur yo istilahnya kita itu dulu yo saking kerep-kerepe yang konflik ini dadi iso bertahan dengan seperti ini. Jadi ini kebetulan udah hampir 10 tahun kita, Satu dekade. ya 1 dekade. Kira-kira meh ngopo Mas? Anu geden pokoknya, mbuh apa sih ini geden. Kalau saya dulu itu pas waktu masa internal ada sebuah pembelajaran Mas. Jadi dulu itu gap-gapan antar kelompok wanita ya kalau Ya. nggak salah ya. Nah, itu Dulu kalau zamannya kita itu. saya termasuk Mas Rinto itu juga ikut menangani, dan cara menangani kami mendekati kedua kubu. Nah jadi Kedua wanita. di dalam periode kita itu kita belajar menjadi orang yang munafik agar OPK selalu kompak. Walaupun mesti Iya. di elek ge. Wala- Wah, tapi yo gelem ra gelem supayane pemuda kita itu jadi satu. Kita harus memunafikan diri. Maafkan aku yang dulu. Aduh. Kalau soal wanita susah, itu serahkan ke Mas Dedi, semuanya udah beres. Iya. Itu, Kebetulan dia nyekel. Alhamdulillah. Terus untuk dulu sempat ada kegiatan yang berujung yang berujung geger geden. diparani
desa sebelah dulu itu. Dangdutan. Ya sebenarnya itu adalah acara, sebenarnya malah seharusnya menjadi Ajang persatuan. ajang persatuan satu padukuan. Sekedar info saja, di padukuan kita itu ada 4 pemuda, 4 kelompok. Kita salah satu yang termuda istilahnya, yang dibentuk paling terakhir lah, paling enom istilahnya. Itu event pas ketika 17-an, tahun berapa lupa saya, tahun berapa ya? Agustus, Mas. Iya bener Mas, Agustus. Nah terus pertama kita mau bikin acara sendiri seperti biasa. Ada pentas kecil-kecilan di depan ibu, tapi di waktu itu Mas Dimas MC. selaku apa ya, inisiator untuk kita. Beliau meminta kita untuk ngopor ada izisan dirembuki liane. Ya sebenarnya saya pertama agak gimana ya, pesimis, soalnya jarang-jarang kita ada acara event besar seperti itu dan jadi satu. Soalnya ya kita sendiri juga sama yang lain ya mungkin dekat tapi nggak dekat-dekat banget, ya cuma sekedar kenal. Tapi di situ Mas Dimas meyakinkan saya dan akhirnya malah saya yang kebetulan menjadi ketua panitia yang mumet juga. Nah lanjut setelah berjalannya kegiatan ada sedikit konflik-konflik kecil, adanya pemberitaan suara kembali, ada yang gini ya gelem ora gelem ya jenenge acara wis arep lekas, kudu dirampungke sithik. Nek misale nang agenda liya ya diomongke setelahnya, karepku kan gitu. Tapi untung sampai hariannya masih bisa kita jaga kekompakannya sehingga acaranya dapat berlangsung. Tapi takdir berkehendak lain di mana acaranya sedikit apa ya sini ya, chaos. Di mana malah kebetulan itu saya lagi tidur kalau nggak salah di musola. Pelaksananya di SD Jogomasan 3 itu di lapangan. Di situ ada pensi sama acara apa ya dulu? Dalijo itu beliau komedian dari Jogja. Terus di akhir acara ada sedikit pentas dangdut. Nah, insiden itu terjadi di akhir acara di puncak, di mana nggak tahu dari mana ada perkelahian yang melibatkan desa sebelah istilahnya. Nah, padahal acara itu kita buat internal khusus untuk padukan kelasan aja. Nah, setelah itu barulah berhubung saya ketuane dan dulu langsung dijujuk kalau nggak salah. Yang dibujuk ya Mas. Nah, begini yo. Langsung ini ya? Ini aku jam 3 esok. Oh iya, malamnya itu yang lain. Kalau saya itu sama Mas Dwi kalau nggak salah itu. Aku jam 1 itu baleni genset Mas. Genset itu dilebokke, padahal sewan larang, starteran. Nah, habis itu saya pulang soalnya disuruh sama Pak Gendut RT 3 itu untuk wes udah mulai baik. Nah, saya pulang tapi nggak tahu kayaknya Mas Dedi malam itu masih ada di luar sama Mas Diwan, nggak tahu juga, Sama Ibnu. Nah, sama Mas Ibnu yang sekarang udah mentas jadi udah nggak bisa ikut nyengkuyung kita. Nah di situ untuk versi saya di hari selanjutnya kita beres-beres lokasi, terus dapat telepon dari Ibu Dukuh bahwasanya ada pemberitahuan kalau tetangga desa sebelah datang bawa rombongan yang nggak tahu. Saya juga kaget. Di situ saya mengajak Mas Dimas, kira aja ini. Ya kan jadi teman aku. Iya, ngajak Mas Dimas untuk yo jenenge pengurus yo gelem teko. Di situ kita datang, ternyata udah ada banyak orang
dan ada ibu dukuh, ada RT RW, ada tokoh-tokoh masyarakat juga yang sebagai penengah. Terus di situ kita selesaikan masalahnya, langsung kita clearkan. Ya saya waktu itu sebagai panitia ya pertama-tama minta maaf soalnya ya itu istilahnya kelalaian kita. Kita tidak bisa menjaga kondisivitas sebagai panitia, tapi yo belum ragilem yo nek jenenge salah bener yo ade hitungannya apa ya? Ya bener. Ya bener, soalnya kan acaranya dewe, tapi kan dilalah se insiden kan korbannya desa sebelah. Jadi yang merasa dirugikan desa sebelah. Jadi mau nggak mau kita harus minta maaf duluan. Seperti itu. Mungkin untuk insiden yang selama periode saya yang terbesar saya rasa itu. Mungkin nggak tahu kalau Mas Dedi atau Mas Dimas yang di luar sepengetahuan saya soal insiden atau kisruh-kisruh kecil. Terus setelah insiden itu kan ada rapat lagi kan, dirapatkan sama tokoh-tokoh masyarakat semuanya, bahwasanya panitia itu kayak disalahkan, kayak di gawe acara tur malah marahi geger kan gitu. Iya. Nah di situ selaku panitia juga kayak sebenarnya juga nggak bermaksud untuk membuat geger, tapi apalah daya karena kejadian nggak disangka-sangka terjadi ya. Di situ dari pihak panitia pun cuma bisa minta maaf, nggak ada yang lain. Dan di situ malah dikumpul karo tokoh-tokoh. Nah rasanya ini ya. Di situ sempat saya pribadi sempat down lah. Wah males gawe acara meneh. Kene iki ora golek apa-apa, maksudnya ora pengen oleh apa-apa, maksudnya kepengen gayengke ben supayane warga masyarakat sak Pedukuhan iki bisa guyub rukun, tapi yang terjadi malah sebaliknya, malah ada kritikan-kritikan yang pedas. Sempat down sih, sempat. Kemudian kita pikir-pikir lagi, alhamdulillah juga masih ada yang mensupport kita dari belakang, bahwasanya nggak apa-apa, karena memang panitia memang nggak niat untuk buat yang geger, tapi niatnya kan positif. Cuma kejadian seperti itu, jadi jangan ngelokro lah, besok dicoba lagi, dievaluasi lagi agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalisir lah, seperti itu. Mas Dedi pun Harapan saya untuk OPK, saya sendiri sih harapannya OPK ini bisa terus beregenerasi agar kedepannya bisa terus berkembang untuk masyarakat, untuk guyub rukunnya di masyarakat. Karena yang namanya organisasi itu tanpa regenerasi artinya mati ya. Harapan saya juga kelak anak cucu kita bisa hidup di lingkungan masyarakat yang sosialnya bagus, guyub rukunnya bagus, ayem tentrem, gotong royongnya terjaga, sopan santunnya baik di lingkungan masyarakat. Karena nanti ketika kita hidup di masyarakat itu baik, itu bisa untuk di lingkungan di luar pun bisa jadi baik juga. Mungkin seperti itu sih. terus harapan saya. Untuk harapan saya mungkin tidak beda jauh dari sama Mas Dimas. Ya emang kunci dari kesolidan organisasi atau umur panjang organisasi itu tergantung regenerasinya. Jadi yang saya sendiri harapkan sih regenerasi itu penting itu, walaupun mungkin agak susah atau gimana, harus kita coba, harus ngerangkul yang misal adik-adik kita untuk meneruskan apa yang sudah kita bangun selama ini 10 tahun ini, untuk istilah yo nyengkuyungi apa yang sudah dibuat dari misalnya yo mas-mas saya dulu, seperti sesepuh yang dulu yang sekarang mungkin sudah nggak bisa ikut andil lagi, tapi beliau dulu juga pernah punya jasa untuk kita membangun sebuah wadah
di mana menampung aspirasi kita, menampung kegelisahan kita, khususnya teman-teman OPK ini, regenerasi itu yang cukup penting. Terus selanjutnya mungkin komunikasi diperbaiki, atau mungkin saya ingin lebih baik lagi di kedepannya untuk yang muda maupun yang sudah istilahnya yang sudah sepuh atau gimana lah. Soalnya yo walaupun kita itu dulu berdirinya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada embel-embel orang tua atau gimana, kita berdiri sendiri, tapi namanya hidup di masyarakat, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan sesepuh desa atau bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat, karena pemuda itu ya kalau di desa ya mengabdinya ke masyarakat. Gelem ra gelem ya harus berkomunikasi, tapi jangan sampai lupa kita akan pentingnya itu berkomunikasi dengan warga. Itu harapan saya. Terus yang terakhir, mungkin saya harap pemuda ini, OPK ini bisa bertahan sampai Tak terbatas waktu. ya tak terbatas waktu, sampai kaset entek, sampai bumi nggak berputar, sampai apa ya, sampai pokoknya sampai Klimaks. Long last. sampai keturunan kita paling akhir, atau Sampai Dajjal datang. ya sampai Nabi Isa turun, mungkin seperti itu. Mungkin Mas jadi harapannya. Tapi bisa turun. Ikut Ayo, organisasi. melu organisasi. Ora oleh. Tahu apa ya. Mari Mas, Mas jadi. Oke, kalau aku harapan ke depan OPK untuk terus maju, kompak selalu. Pokoknya omongan tetangga yang negatif-negatif Jangan didengar. jangan didengar. Kalau kita benar, kita Maju mempunyai terus. hukum yang kuat, maju terus. Karena di kerasaan ini omongan tetangga sangat kuat sekali di hati. Mungkin itu dari saya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen gabung ke jadi anggota organisasi pemuda kerasaan, Bisa. jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kita di sini kita bisa belajar banyak hal dalam organisasi ini. Kita udah seperti kayak keluarga lah, karena kita sering menyelesaikan permasalahan bareng. Kita bisa sharing-sharing, apapun itu bisa dijaringkan di keluarga ini. Ya. Dan untuk misalnya yang kepengen berinteraksi dengan kita, ada juga akun media sosial yang mungkin ya jarang meliput kegiatan kita, tapi masih aktif. Nanti coba cek di Instagram, ada kita OPK juga. Twitter masih ada ya Mas ya? Iya. Twitter Twitter masih ada. Kami OPK. melayani curhatan lewat chat Ya, DM juga bisa. di sini. Nah, nanti ditulis di sini ya, atau di sini juga boleh. kalau Twitter @opk_kerasaan. Ya, semua media ada, Twitter, Instagram, Facebook ada, tapi karena sekarang sudah jarang mengundang Facebook, Kita mungkin pindah Mobile Legends. ya, wah, ya Villain seperti of itu. Dawn. Tapi sebenarnya artefak-artefak yang pertama itu malah harusnya ada di Facebook. Kalau misalnya teman-teman kepo dokumentasi atau pertama itu ada di Facebook. Ya mungkin nggak detail banget, tapi adalah beberapa foto-foto Kualitas VGA, kualitas VGR rumah HP JPG. zaman semono. Tapi 3GP. itu cukup mengingatkan kita akan memori dulu. Ini seperti itu. Ada teman lain Mas? Pokoknya untuk
semua anggota OPK tetap semangat, jaga terus semangatnya untuk membuat keluarga ini tetap guyup rukun, untuk membuat masyarakat di sekitar kita, masyarakat di lingkungan kita ini bisa tetap solid, guyup rukun ini. Amin. Amin. Dulu itu sebenarnya pemudi OPK itu udah kompak, cuman masih ada banyak yang masih malu-malu, masih belum bisa bergaul, masih egonya masih masing-masing. Dan kita itu sebagai yang lebih tua harus bisa menjadi netral. Jadi netral itu masuk ke golongan yang muda, masuk ke golongan yang tua. Kita harus bisa merangkul semuanya. Kita harus bisa menjadi seperti mereka, menjadi muda. Kita harus, misal ada kegiatan, kita ngikutin. Misal yang muda inginnya seperti ini, ya kita ngikut seperti itu. Nanti yang tua misalnya mau seperti apa, kita ngikut juga. Jadi dari situ nanti bisa mempererat kekompakan. Misal kalau saya dulu misalnya ada kegiatan atau event seperti kerja bakti atau ulang tahun OPK atau 17-an, itu saya yang lebih dulu untuk mengajak teman-teman pemudi yang lain. Misalnya nanti ada yang nggak mau datang, nah kita samperin ke rumah untuk diajak kerja bakti atau diajak misal ada acara senam ulang tahun OPK, itu saya yang datang ke rumahnya pemudi itu. Dari situ nanti kita samperin ke pemudi-pemudi lain, jadi nanti kita bisa melakukan itu bersama-sama. Kalau solidaritas pemudi yang dulu dibanding yang sekarang, kalau saya lihat, kalau yang dulu itu kita lebih fokus ke organisasi. Jadi walaupun banyak yang kerja, banyak yang ada kegiatan di luar, mereka lebih mementingkan kegiatan organisasi. Misalnya bekerja, nanti mereka bisa bertukar shift, dan misalnya mereka ada kegiatan lain seperti acara di luar atau apa, mereka bisa mengesampingkan acaranya itu. Kalau saya lihat sih yang pemudi sekarang sebenarnya udah kompak, cuman mereka belum mementingkan kegiatan organisasi. Jadi masih belum fokus ke organisasinya. Jadi masih belum bisa kompak kayak dulu. Harapan saya pemudi generasi sekarang itu bisa lebih baik dari pemudi generasi yang dulu, bisa lebih kompak dan bisa lebih membanggakan organisasi OPK ataupun dusun kerasaan sendiri. Dan saya berharap organisasi OPK ini bisa selalu menjadi wadah positif, bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat, bisa membanggakan warga dusun kerasaan dan juga bermanfaat untuk semuanya. Untuk pandangan terhadap adanya OPK, singkatan dari Organisasi Pemuda Kerasaan di Beduguan, kami sangat setuju dan baik perkumpulannya. Penilaian saya terhadap OPK, pokoknya saya sangat setuju, karena OPK itu mendukung kemajuan masyarakat, membantu, sangat membantu. Harapan saya pemuda-pemuda harus kompak dan semangat tetap tangguh dan tetap tumbuh berkembang. Semangat OPK.
manakah engkau berada, sahabat lama yang ku tunggu. Telah lama tak ada kabar darimu, sahabat lamaku. Aku rindu saat-saat kita lewati panjangnya malam, menghisap rokok, nikmati kopi, bicara tentang cinta dan mati. Aku rindu semuanya, aku rindu semuanya, sahabatku. Aku harap kau datang menemani di sini, kan ku buatkan secangkir kopi, menunggu pagi datang, bicara kehidupan, bicara tentang semuanya. Datanglah datang, sahabat lama, mencaci rusaknya dunia. Aku yakin harapan untuk kau kembali kau dengar lewat angin malam ini. Aku rindu semuanya, aku rindu semuanya, sahabatku. Aku harap kau datang menemani di sini, kan ku buatkan secangkir